Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Koordinasi antara alat jiwa dan jiwa bela dirimu benar-benar sempurna. Yu Hao, kamu telah lulus ujian. Guru Fan Yu mengatakannya dengan bangga. Kebahagiaan muncul di ekspresi Yu Hao. Setelah pertandingan ini, Yu Hao lebih memahami keterampilan yang diberikan permaisuri es. Itu adalah pincer dan kristal es. Efek utama pincer akan memperkuat kedua tangan dan lengannya, membuatnya sekeras balok es tebal yang berusia 10.000 tahun. Ini bisa dianggap senjata yang kuat. Selain itu, kristal es seperti berlian di tubuhnya memiliki kemampuan pembiasan dan memantulkan yang kuat. Kedua keterampilan ini sangat mirip dengan tangan giok es misterius dari Sekte Tang. Dengan demikian itu dapat saling melengkapi. Dan bagaimanapun sebagai jiwa bela diri pamungkas es, setiap keterampilannya pasti akan diiringi dingin ekstrim kesombongan kalajengking giok es. Setelah pertempuran ini, semua siswa sangat ingin tahu tentang Wu Yu Hao. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang siswa dengan cincin jiwa putih 10 tahun? Guru Fan Yu memandang ke arah para siswa dan memutuskan akan memberikan kesempatan kedua untuk ketiga lawan Wu Yu Hao untuk mengikuti ujian lagi. Guru Fan Yu kemudian menarik Yu Hao dan memperkenalkannya. Namanya adalah Wu Yu Hao. Dia adalah murid pribadiku seperti He Chaito. Dia sangat berbakat dalam penciptaan alat jiwa. Dia juga seorang murid inti dari sekolah senjata roh kita. Namun, karena keadaan khusus dia masih akan belajar di sekolah roh pelindung untuk saat ini. Yu Hao, semua siswa ini sama sepertimu, insinyur jiwa kelas 2. Wu Yu Hao membungkuk dan menyapa. Halo semuanya, saya senang bertemu dengan kalian. Para siswa juga menyambutnya satu persatu. Ada sebagian yang iri dan ada yang kagum pada Yu Hao. Setelah pertempuran kali ini, Yu Hao merasakan keunggulan mutlak keterampilan Koko Tianmeng, terutama deteksi dan gangguan spiritual. Ia merasa dengan menggabungkan alat jiwa stasioner dengan keterampilan deteksi spiritualnya, ia akan mampu bertarung dengan lawan 4 cincin atau bahkan 5 cincin. Tentu saja itu jika dia memiliki cukup amunisi dan ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Semakin dia mempelajari dan menggunakan alat-alat jiwa, semakin Yu Hao bisa merasakan betapa lebih canggihnya alat jiwa daripada senjata tersembunyi Sekte Tang. Jika dibandingkan, senjata tersembunyi Sekte Tang memiliki kekuatan dari perangkat mekanis murni. Itu tepat dan akurat, seperti karya seni. Sedangkan alat jiwa ditenagai oleh kekuatan jiwa, yang merupakan jenis energi yang bisa terus meningkat. Selain itu dapat digunakan bersama dengan susunan formasi. Tidak peduli bahan apa yang digunakan, kekuatan perangkat mekanis mutlak akan selalu terbatas. Namun kekuatan jiwa berbeda. Kekuatan jiwa akan meningkat bersama budidaya Master Roh itu sendiri. Dengan demikian, kekuatan alat jiwa juga akan terus meningkat. Setelah memperkenalkannya, Guru Fan Yu memberinya hari istirahat. Mereka akan bertemu lusa. Yu Hao kembali ke asramanya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Wang Dong melihat sesuatu dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Ada apa? Kenapa kamu begitu bahagia? Yu Hao bergerak mendekat. Wang Dong mengangkat kepalanya dan menatap Yu Hao. Apakah kamu lulus ujian kemajuan sekolah senjata roh? Yu Hao terkikik. Tentu saja. Bahkan aku menemukan berkelahi dengan alat jiwa jauh lebih mudah. Konsumsi kekuatan jiwaku juga lebih kecil dibanding dengan murni menggunakan keterampilan jiwa. Apa yang kamu lihat? Yu Hao mengambil kertas merah seperti perunggu dari tangan Wang Dong. Lelang apresiasi harta karun, apa itu? Wang Dong tersenyum. Lelang apresiasi harta karun adalah sesuatu yang diciptakan oleh Akademi Shrek kita. Namun sudah dibagi menjadi beberapa kategori. Sebagai contoh, bagian ini secara khusus ditunjukkan kepada murid inti. Lelang apresiasi harta karun ini dijalankan oleh organisasi pedagang besar di kota Shrek. Ketika pedagang yang tinggal di kota Shrek mendapatkan sesuatu yang baik, mereka akan melelangnya di lelang apresiasi harta Akademi Shrek kita. Kita harus memilih dulu dan sisanya akan dilelang nanti. Yu Hao terkejut ketika dia bertanya, benarkah apa yang para pedagang itu dapatkan dari ini? Wang Dong mendengus dan menjawab, mereka mendapatkan niat baik akademi.
Kota Shrek ada berkat Akademi Shrek kita. Akademi Shrek bukan hanya akademi nomor 1 di benua ini. Ia juga memiliki kekuatan militer yang menakutkan. Selama Akademi Shrek ada di sini, Kota Shrek tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika semua bangsa di benua berperang satu sama lain, tidak akan ada dari mereka yang berani berperang di sini. Karena itu membangun hubungan yang baik dengan Akademi Shrek kita adalah demi kepentingan terbaik para pedagang itu. Yu Hao mulai tertarik dan menanyakan apa saja yang dilelang di sana. Wang Dong berkata, lelang harta karun terutama dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama disarankan langsung untuk akademi, misalnya jika sekolah senjata roh membutuhkan beberapa logam langka, mereka dapat membelinya langsung dari sana. Selain barang-barang yang dijual ke akademi dan para guru, tidak akan ada banyak barang berkualitas tinggi lainnya. Ada 2 kategori lainnya. Ini disediakan untuk kita para siswa dan kamu dapat menemukan beberapa hal baik di sana. Salah satu kategori ditujukan untuk siswa halaman dalam dan barang-barang di sana cukup berkualitas tinggi. Menurut rumor, tulang roh dijual di sana sepanjang waktu, namun hanya siswa halaman dalam yang bisa memasuki pelelangan itu. Selain itu, lihatlah yang tertulis di surat undangan ini. Hanya murid inti dari halaman luar yang diizinkan masuk. Lelang apresiasi harta karun untuk murid inti akan dimulai malam ini. Meskipun tidak sebagus lelang halaman dalam, saya pernah mendengar bahwa ada banyak item bagus di sana, misalnya pil obat, jamu, dan bahkan cincin jiwa yang dibuat khusus. Ada juga item yang berhubungan dengan alat jiwa. Bagaimanapun, semua barang berkualitas tinggi. Apakah kamu mau pergi? Yu Hao tertawa pahit. Aku tidak akan pergi. Saya hampir tidak punya uang, jadi apa gunanya pergi? Barang-barang di sana tentu akan mahal. Jika aku suka sesuatu di sana, itu akan membawa penderitaan untukku. Wang Dong senang dan mengatakan bahwa lelang ini bisa dicicil. Itu adalah alasan kenapa siswa biasa tidak diperbolehkan ikut dan bisa dibayar dengan angsuran tahunan, atau bahkan dapat menunda pembayaran sampai setelah kita lulus. Dan jika murid inti dapat memasuki halaman dalam, semua bunga pinjaman akan dihapuskan dan hanya perlu membayar kembali modalnya. Setelah penjelasannya yang menyeluruh, Yu Hao akhirnya melihat cahaya. Sebenarnya ada begitu banyak cara di sini. Wang Dong bersemangat. Tentu saja. Meskipun sudah lama berada di akademi, apakah kamu pernah ke kota Shrek? Yu Hao secara alami belum pernah ke kota Shrek. Untuk melewati rintangan tahun pertamanya, dia selalu menggunakan waktunya untuk berkultivasi. Kamu belum pernah ke sana kan? Jadi mari kita jalan-jalan. Bahkan jika tidak membeli apapun, itu dapat menambah pengetahuan kita. Kita tidak bisa selalu mengabaikan apa yang terjadi di dunia luar. Yu Hao melihat betapa bersemangatnya Wang Dong. Ia tak mungkin bisa menolaknya. Malam ini kan, sebelum kita makan, kamu harus menemaniku berkultivasi. Kamu tidak diizinkan menolaknya. Wang Dong tersenyum ketika dia menjawab. Sepakat. Mereka memulai berkultivasi sembari menunggu waktu untuk makan. Yu Hao berbeda dari siswa lain. Sesuai instruksi akademi, dia harus mempertahankan posisinya sebagai murid inti dari 2 sekolah. Dia harus melakukan banyak tugas dan belajar di kedua sekolah secara bersamaan. Oleh karena itu, dia tidak berani rileks meskipun sejenak. Sebaliknya, dia harus bekerja lebih keras. Apalagi dengan fakta akan terjadi penurunan peningkatan kultivasi saat dia memasuki peringkat 30. Yu Hao memiliki target untuk menyelesaikan balas dendamnya dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi dia harus dengan cepat menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Akademi Shrek tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik menempa diri. Jadi dia harus melakukan yang terbaik dan belajar sebanyak yang dia bisa untuk menjadi kuat. Waktu berlalu sangat cepat ketika berkultivasi. Langit sudah gelap. Setelah keduanya selesai berkultivasi dan selesai makan makanan lezat dan mewah, mereka mengambil surat undangan dan diam-diam meninggalkan akademi. Yang memiliki undangan ini bukan hanya mereka berdua, semua murid inti pasti mendapatkan undangan ini. Yu Hao dan Wang Dong berangkat menuju tempat pelelangan, yaitu menuju paviliun pengumpulan harta karun kota Shrek. Kota Shrek sangat besar sehingga keduanya mulai berlari begitu mereka meninggalkan akademi. Mereka berlari selama 1 jam. Sebagai salah satu kota tersibuk dan kota pemersatu di benua Doulo, kota Shrek adalah kota yang paling ramai di malam hari. Begitu mereka melewati gerbang kota, mereka disambut dengan kebisingan dan sibuk dengan aktivitas. Yu Hao terkejut dengan apa yang dilihatnya karena dia belum pernah ke kota sebesar ini. Dia belum pernah melihat orang seramai ini dalam hidupnya. Bagaimana? Perjalanan kita tidak sia-sia kan?
Wang Dong tersenyum. Ini juga pertama kalinya dia memasuki kota Shrek. Setelah berjalan sekitar 15 menit atau lebih, mereka tiba di pavilion pengumpulan harta. Pavilion pengumpulan harta karun adalah tempat besar yang berisi barang-barang yang berhubungan dengan master jiwa dan insinyur jiwa. Keduanya menuju pavilion pengumpulan harta. Setelah mencapai pintu yang mengarah ke pavilion, salah satu dari 8 gadis yang berdiri di dekat pintu berjalan ke arah mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kalian berdua tuan jiwa yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang apresiasi harta karun? Dia bertanya dengan hormat. Wu Yuhao dan Wang Dong sama-sama mengenakan seragam Akademi Shrek, membuat mereka menjadi sorotan. Mereka berdua mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya padanya. Senyum di wajah gadis itu segera menjadi jauh lebih lembut ketika dia melihat surat undangan mereka. Tuan jiwa, tolong ikuti aku. Suasana megah segera menyerang semua indera mereka. Aula emas yang sangat mewah dan diterangi oleh cahaya kristal yang digantung di langit-langit. Kedua sisi aula juga dilapisi oleh 2 baris wanita. Kami menyambut tamu-tamu terhormat kami. Para wanita muda di aula membungkuk dan menyapa mereka. Tiba-tiba Wang Dong menutup mata Yuhao. Suara Wang Dong terdengar. Kamu tidak boleh melihatnya. Aku tidak akan membawamu ke sini jika aku tahu akan menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu dirusak oleh hal-hal buruk seperti ini. Yuhao dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kenapa aku akan dirusak oleh pemandangan di sini? Apakah kamu tidak melihat mereka juga? Bukankah itu berarti kamu akan rusak juga? Wang Dong secara tidak sadar berkata, aku berbeda, aku. Tiba-tiba dia berhenti dan melanjutkan dengan suara sengit. Terserahlah, kau hanya perlu memejamkan mata dan tidak melihat apapun di sini. Dengan itu dia menarik tangannya dari mata Yuhao. Ketika keduanya berbicara, mereka melewati koridor yang dipenuhi wanita cantik. Wanita muda berpakaian putih memandu mereka menuju lantai 2 pavilion pengumpulan harta. Semua stan pameran dipasang di bagian-bagian ruangan. Setiap stan memiliki berbagai macam barang yang unik dan beragam. Wanita berpakaian putih berhenti, mengarahkan mereka untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan evaluasi kredit. Jika ingin membeli suatu barang secara kredit, dan hasil evaluasi akan menentukan diskon dan batas kredit keduanya. Keduanya dibawa menuju tempat evaluasi. Sepanjang perjalanan banyak harta berharga yang mereka lewati. Dari tulang roh yang ada kecocokan dengan Wang Dong, berbagai material berharga, serta berbagai cetak biru alat jiwa kelas 7 yang sangat menggiurkan. Namun bagaimanapun harga mereka sangat fantastis. Setelah berjalan hampir 100 meter mereka tiba dan seorang gadis memberikan formulir evaluasi. Itu berisi nama, keluarga, jenis kelamin, usia, peringkat jiwa, jiwa bela diri dan prestasi masa lalu. Yuhao hanya memberikan mata rohnya untuk kolom jiwa bela diri. Dan bukan kalajengking giok es. Bahkan di Akademi Shrek yang tahu bahwa dia memiliki permaisuri es sangat sedikit. Setelah mengisi formulir masing-masing, mereka menyerahkannya. Dengan cepat hasil evaluasi mereka dirilis. Gadis yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan penghitungan batas kredit agak terpana. Semua yang ada di sini memanggilnya Little Red. Dia menggunakan suara yang sangat hormat dan lembut. Tuan Huo Yuhao yang terhormat, saya ingin menyambut Anda di pavilion pengumpulan harta karun kami. Saya baru saja melakukan penyelidikan cepat dan Anda tidak memiliki batas kredit dalam lelang kami. Hah? Wu Yuhao tertegun. Kenapa? Dia sendiri hampir tidak punya uang dan jika dia tidak bisa menggunakan kredit untuk membeli barang di sini, dia harus pergi dengan tangan kosong. Little Red secara alami bisa melihat Yuhao salah paham terhadapnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Yuhao, tolong jangan khawatir, Anda telah ditingkatkan ke VIP peringkat teratas di pavilion kami. Jadi Anda tidak perlu batasan. Menurut batas Anda saat ini, Anda memiliki kualifikasi untuk mengambil satu item dari lelang apresiasi harta setiap tahun tanpa membayar apapun. Ini Yuhao langsung terpana. Dia melirik ke arah Wang Dong, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Little Red meletakkan 2 kartu di atas meja, salah satunya berwarna merah dan yang lain berwarna ungu. Little Red menyerahkan kartu ungu kepada Wang Dong. Tuan Wang Dong, kredit Anda adalah 100.000 koin emas. Anda hanya dapat menggunakannya sekali tahun ini dan Anda harus menjalani evaluasi lagi tahun depan. Pada usia Anda saat ini, evaluasi ungu sudah menjadi yang tertinggi yang dapat Anda terima. Anda akan menerima diskon 10% untuk semua barang yang Anda beli.
dan harga kami di sini lebih murah daripada yang bisa Anda temukan di dunia luar. Jadi harganya sudah sangat rendah. Wang Dong mengambil kartu itu dan mengangguk, tetapi dia masih sangat terpana dengan situasi Yu Hao. Seharusnya Yu Hao tidak memiliki status yang melebihinya. Kartu merah memiliki garis keemasan di atasnya dan Yu Hao tiba-tiba merasakan kehangatan samar setelah menerimanya. Sangat nyaman untuk dipegang. Ini adalah giok penghangat roh merah. Yu Hao memiliki ekspresi keheranan di wajahnya ketika dia melihat kartu di tangannya. Ini adalah permata yang sangat stabil. Menggunakannya untuk mengukir susunan formasi sudah cukup untuk menahan kekuatan jiwa siapapun di bawah peringkat jiwa kelas 6. Meskipun kartu ini tidak besar, setidaknya bernilai 100 koin emas. Selain itu, giok penghangat roh merah sangat sedikit jumlahnya. Little Red menatap kartu merah di tangan Yu Hao dengan cemburu. Tuan Huo, kartu VIP ini memberimu diskon 40% di dalam pavilion kami, yang merupakan diskon tertinggi yang bisa kami berikan kepada siapapun. Selain itu, Anda juga dapat menebus barang apapun yang Anda inginkan secara gratis setiap tahunnya. Tiba-tiba suara terdengar di telinga Yu Hao dan Wang Dong meminta mereka untuk tidak terlalu heran dan segera memilih barang. Semua ini adalah pengaturan akademi dan pavilion pengumpulan harta adalah bagian dari akademi. Mereka harus merahasiakan semuanya, termasuk kartu Yu Hao. Keduanya buru-buru pergi dan setelah mereka pergi, muncullah seorang wanita tua yang sebenarnya adalah Penatua Lin, salah satu tetua dari pavilion Dewa Laut. Tentu saja normal bagi siswa seperti Yu Hao yang dapat memicu konferensi di pavilion Dewa Laut untuk mendapatkan kartu VIP peringkat teratas. Bagaimanapun ini adalah investasi. Dan mengapa hanya diberikan satu barang gratis dalam 1 tahun, yaitu untuk berjaga-jaga jika Yu Hao kehilangan semangat berkultivasinya di tengah perjalanan. Yu Hao tanpa ragu-ragu berseru, "Ayo pergi dan lihat tulang roh tadi." Dia menuju ke tulang roh yang dilihat Wang Dong sebelumnya. Wang Dong buru-buru menarik lengan baju Yu Hao. "Yu Hao, tidak perlu, saya bisa membelinya sendiri." Dia secara alami mengerti niat Yu Hao. Dia pasti akan menggunakan hak istimewanya untuk membantu Wang Dong mendapatkan tulang roh ini. Yu Hao berbalik dan menatap Wang Dong dengan serius. Yu Hao berkata, "Wang Dong, apakah kamu masih ingat ketika Guru Zai memberi saya tulang roh itu? Saya menggunakannya tetapi saya tidak bergabung dengan itu. Sebaliknya, saya menggunakannya sebagai media untuk menyatu dengan tulang roh peringkat tinggi lainnya. Xiao Xiao dan aku sudah memiliki tulang roh. Tetapi tipe serangan tim kita, yaitu kamu, belum memilikinya. Sudah pasti dalam kepentingan tim yang terbaik kamu harus memilikinya. Lagi pula kita berdua adalah satu kesatuan. Jika kamu menjadi lebih kuat, kekuatan fusi kita secara keseluruhan juga akan meningkat. Jika kamu menganggapku sebagai saudara, jangan berkata hal lain dan ambillah." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju tulang roh sambil memegang tangan Wang Dong. Tulang roh emas kemerahan telah menarik banyak perhatian kakak senior. Yu Hao melihat Bebe bersama dengan Susan Shi. "Junior, kamu datang juga." Bebe berjalan menghampiri mereka dengan senyum di wajahnya. Mata Susan Shi segera bersinar setelah melihat Yu Hao. Dengan ekspresi marah-marah dia berkata, "Yu Hao, aku sudah lama tidak makan ikan panggangmu. Saya mendengar kamu telah bersinar luar biasa, bahkan Dekan Yan Shaoze menginginkanmu. Tapi kenapa kamu lari ke sekolah senjata roh?" Yu Hao terkekeh, "Kakak Su, kamu terlalu banyak bertanya. Saya sekarang berlatih di kedua sekolah." Susan Shi berkata, "Senang kalian berdua datang, bantu beri orang ini nasihat. Saya baru saja memberitahu Bebe bahwa saya pasti akan bergabung dengan Sekte Tang selama kalian bisa membuat Jiang Nanan bergabung. Bagaimana dengan itu? Seorang dengan jiwa bela diri penyusuan Wu, yang meskipun tidak sekuat jiwa bela diri pamungkas namun itu masih pertahanan tingkat puncak. Ini sangat tergila-gila dengan sosok Jiang Nanan, bahkan melakukan semua cara demi mendapatkannya. Bahkan ia memutuskan untuk tidak naik ke tahun ke-6 demi seorang wanita. Akademi sebenarnya memiliki orang aneh seperti ini. Bahkan kamu melakukan ini?" Yu Hao berkata tanpa berpikir. Susan Shi tersenyum licik, "Kenapa itu tidak mungkin? Bahkan Bebe juga akan melakukannya." Bebe menghela nafas. Tangnya sudah bekerja keras selama 2 tahun ini, tapi sangat sulit membudidayakan rumput biru perak. Bagaimanapun ini berbeda dengan kaisar biru perak milik leluhur Tangsan. Saya sudah memikirkannya. Jika Tangnya tidak bisa masuk halaman dalam, aku juga tidak akan masuk. Saya akan mengikutinya bepergian keliling benua. Susan Shi segera menghormatinya. "Kamu layak disebut seorang pria. Saksikanlah, seorang pria dalam cinta."
Kamu, enyahlah, Bebe berkata dengan sedih dan menghentakkan kakinya. Bebe jelas tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi Susanshi menjerit memilukan dan dia terbang keluar dengan ganas. Wo Yuhao dan Wang Dong merasa heran. Tiba-tiba Jiang Nanan muncul di arah Susanshi terlempar. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Jiang Nanan dengan keras mengangkat kaki kanannya dan memotong ke arahnya. Susanshi benar-benar dikirim terbang kali ini. Nanan, kamu benar-benar tidak berperasaan. Apakah kamu tidak melihat? Bebe baru saja menendangku. Bukannya menolongku, kamu bahkan malah menendangku juga. Susanshi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Jiang Nanan mengabaikannya dan berjalan menuju kelompok Yuhao. Saat Susanshi bergegas, Jiang Nanan tiba-tiba berbalik, mengungkapkan ekspresi membunuh. Jika kamu terus mengikutiku, aku akan meninggalkan Akademi Shrek. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.